Alhamdulillahil azizil ghaffar al-karim sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan nyawa. Satu kali Allah kasih kesempatan, kita diberikan kesehatan, dan kita diberikan nikmat istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah, dan kita berusaha meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya kepada kita sebagai umatnya tanpa batas. Terbukti saat detik-detik akhir Rasulullah wafat, yang keluar dari mulutnya yang mulia ada tiga. Pertama adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jaga perempuan, jangan sakiti perempuan. Dan yang ketiga adalah ummati, 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 umatku yang diingat oleh Nabi. Bukan putrinya Fatimah, bukan menantunya Sayyidina Ali, bukan sahabatnya yang lain, tapi ummati, ummati. Ini bukti bahwa Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, dan insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, adakah sesuatu yang terjadi di bumi ini apapun bentuknya, apakah banjir, apakah gempa, apakah tsunami, longsor, apapun itu bentuknya, yang terjadi di luar dari kudrat dan iradat Allah? Tentunya kita sebagai manusia yang beriman pasti jawab tidak. Semua itu terjadi karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada sesuatu yang menimpa kepada kita, penyakit, diabetes, darah tinggi, apapun bentuknya, yang menimpa kepada diri kita? Nikmat-nikmat Allah yang selama ini kita nikmati, Allah akan ambil satu persatu. Apakah ada di luar kudrat dan iradat Allah? Tentunya jawabannya bagi yang beriman tidak. Semua yang terjadi pada diri kita itu karena kudrat dan iradat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah. Dan yang ketiga, apakah ada di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, siapapun itu yang dulu kita duduk bersama di sini bergandengan tangan, sholat berjamaah bersama, lalu pada satu ketika Allah panggil menghadap kehadiratnya, apakah ada itu yang terjadi di luar kudrat dan iradat Allah? Pasti kita manusia yang beriman menjawab tidak. Siapapun di antara kita, dengan cara apapun dia meninggal, itu semuanya atas kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga hal ini kita sudah mampu menjawab, dan jawabannya hanya satu, kudrat dan iradat Allah, itu artinya apa? Tidak ada lagi di antara kita ini manusia yang putus asa. Tidak ada manusia yang menyalahkan orang lain. Tidak akan pernah ada manusia yang menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri misalnya. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Semuanya karena kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu
ketika kita memahami bahwa semua yang terjadi ini dari Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa tidak satu pun musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan musibah yang menimpa pada diri kita masing-masing, illa fi kitabim, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sejak kapan? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami bebaskan itu, sebelum kami ciptakan, kata Allah, sebelum kami bentuk, kata Allah, manusia. Ketika Allah ciptakan manusia itu Allah sudah tentukan semua, rizkinya, umurnya berapa, jodohnya siapa, punya anak berapa, nanti terkena penyakit apa, matinya dengan cara apa, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kapan? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami bebaskan, sebelum kami ciptakan, sebelum kami lahirkan, kata Allah. Bagi Allah sulit apakah mudah? Mudah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah memutarbalikan itu sangat mudah. Yang hari ini kita dalam keadaan kecukupan, yang hari ini kita dalam keadaan kaya, yang hari ini kita dalam keadaan semuanya serba ada, besok Allah jadikan bangkrut, besok Allah jadikan fakir dan miskin. Bisa. Bagi Allah sangat mudah. Yang sekarang mungkin kita dalam keadaan sehat dan kuat, apapun kita bisa lakukan, Allah kasih penyakit besok bisa. Inna dzalika 'alallahi yasir. Lalu apa fungsinya Allah sudah tentukan itu? Pertama, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, kata Allah. Pertama, agar kalian semua tidak boleh berputus asa terhadap apapun yang luput dari kita. Nih, yang sekarang kita dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan mudah, rezeki melimpah, kita anaknya soleh dan soleha, sangat enak. Tapi pada saatnya nanti, fisik yang kita yang sekarang ini kuat, Allah akan ambil satu persatu. Nikmat makannya Allah ambil, kita jadi nggak bisa nikmat makan. Semua makanan bisa kita makan sekarang, nanti Allah akan ambil. Makanan ini tidak boleh, makanan ini tidak boleh, akan diambil. Tenaganya yang sekarang kuat Allah akan ambil, kita akan jadi lemah. Bahkan mukanya yang cakep dan ganteng Allah akan ambil, dia akan menjadi keriput. Rambutnya yang begitu gagah, hitam, cakep akan menjadi putih. Giginya yang kuat dan kokoh akan hilang satu persatu. Bahkan dalam surah Yasin dijelaskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, nunakkishu, akan kami balik mereka dalam ciptaannya. Kita akan kembali kepada anak-anak, kita akan kembali menjadi bayi. Bahkan hanya di tempat tidur, kita hanya keluar suara saja minta tolong kepada putra-putri kita, dibalikkan kembali oleh Allah, kita akan menjadi seperti bayi. Jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Saat kita ini dalam keadaan sehat, lalu Allah ambil satu persatu kesehatannya, apakah kita lalu putus asa? Tidak. Agar kita tidak boleh berputus asa sedikit pun, apapun yang hilang dari kita, yang luput dari kita, tidak boleh memundur kita menjadi mundur. Yang dulu kita rajin ruku dan sujud kepada Allah, yang dulu kita rajin infak dan sedekah, yang dulu kita gemar menolong fakir, anak-anak yatim dan duafa, saat kita dalam keadaan lumpuh, saat kita dalam keadaan tidak berdaya, nikmat diambil satu persatu. Apakah kebiasaan itu lalu berhenti menjadi putus asa kepada Allah? Tidak. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Sekali kita ruku dan sujud kepada Allah, sekali kita katakan Tuhan kami adalah Allah, sampai kapanpun itu kita akan tetap kokoh, akidah kita akan kuat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Apa balasan dari Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka yang istiqomah, tetap kokoh, dia berpendirian kokoh kuat, istiqomah dengan apa kata-katanya, Tuhan kami adalah Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah,
turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, kalian semua tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir putra putrimu nggak makan, tidak usah khawatir istrimu tidak makan, rizkimu di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Allah takhafu wala tahzanu, tidak usah sedih. Saat kamu dipanggil oleh Allah tinggalkan istri dan anak-anak kita, tidak usah khawatir. Wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira mereka yang istiqomah tetap kokoh, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah sampai kapanpun dia ruku dan sujud kepada Allah. Wa abshiru bil jannah, beri kabar gembira mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hikmahnya adalah jangan sampai kualitas ibadah kita mundur karena nikmat Allah diambil satu persatu dari diri kita. Badan kita yang sekarang sehat nanti akan sakit, dan itu tidak boleh memundurkan kita untuk ruku dan sujud kepada Allah. Yang kedua, hikmahnya kenapa Allah sudah tentukan. Pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Jangan sekali-kali kalian semua bangga yang sampai menimbulkan kita angkuh dan sombong. Sekarang yang kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita banyak penggemar, kita banyak yang hormat kepada kita. Jangan bangga yang membuat kita jadi angkuh dan sombong. Orang menghormati kita boleh, orang misalnya takut kepada kita boleh, tapi semua itu jangan membuat kita angkuh dan sombong, membuat kita perasaan kita di sini nih nggak ada yang paling hebat kecuali saya, tidak ada yang paling kaya kecuali saya, tidak ada yang paling soleh yang rajin ruku dan sujud kecuali saya. Dalam hatinya tertanam itu dan mempunyai perasaan itu pun merupakan ujub. Tidak boleh buat kita. Ujub itu tanpa dikeluarkan, tapi dirinya merasa paling kuat, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling dermawan, hanya merasa saja. Itu yang menimbul. Ketika itu dilakukan dengan kata-kata, dilakukan dengan sikap, kita keluarkan sifat-sifat itu, barulah menjadi sombong. Keluar kata-kata, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, maka itu akan menjadi sifat sombong. Saat itu belum dilakukan di mulut, di sikap, perkataan, perilaku, maka itu baru ujub. Saat itu kita action, kita laksanakan melalui mulut, melalui sikap, merendahkan orang lain, maka itulah menjadi takabur, menjadi sombong, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita memahami bahwa saat Allah menentukan semua rezeki manusia, saat Allah menentukan umur manusia, lalu ini mempunyai dua fungsi. Pertama, kita tidak boleh putus asa. Yang kedua, tidak boleh sombong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah kita, di dalam surah Al-Baqarah sering kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus yakin ini. Setiap Allah memberikan ujian kepada manusia, apapun bentuknya, rumah kita, keluarga kita, bahkan diri kita, Allah uji, pasti itu. Allah tidak melihat apapun yang dilakukan, Allah tidak akan pernah melihat hasil terakhir, tapi Allah ingin melihat prosesnya saat Allah memberikan ujian. Sangat janggal saat orang tua misalnya saat dibagi rapot anaknya, lalu dia mendapatkan nilai yang tinggi, padahal anaknya nggak pernah diuji, anaknya nggak ikut tes. Saya yakin orang tua yang seperti itu tidak akan pernah bangga. Dia tidak pede, orang tidak ikut tes kok dia dapat nilai. Sama Allah juga begitu. Semakin tinggi iman seseorang, maka Allah akan uji semakin berat. Semakin tinggi derajat ketauhidan seseorang, semakin soleh dia, maka Allah akan semakin tinggi memberikan ujian itu. Tapi yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu jiwa saat Allah berikan ujian, saat Allah berikan cobaan, kecuali dengan kemampuannya.
Karena Allah yang ciptakan. Allah kasih tes, pasti dia sesuai dengan kemampuan. Salah besar kalau seorang guru memberikan soal-soal tes kepada siswanya yang belum pernah dia pelajari. Mau praktek masuknya, dan itu salah besar. Allah sama. Ketika memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, pasti sesuai dengan kemampuan manusianya. Karena Allah yang ciptakan. Dari ayat ini artinya apa? Bahwa saat Allah memberikan ujian kepada kita sebagai manusia, Allah sudah menyiapkan berbagai macam solusi. Allah sudah menyiapkan berbagai macam jalan keluar, dan itu lebih besar dibandingkan masalahnya. Saat Allah memberikan ujian kepada kita 10 macam misalnya, itu artinya apa? Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi lebih daripada 10. Kenapa? Janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan takut, jangan khawatir. Semua kita yang masih hidup diberikan kesempatan hidup ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada saat ada orang yang tidak ruku dan sujud kepada Allah, tidak pernah melaksanakan kebaikan, tidak sholat, tidak puasa, tapi kok hidupnya enak ya, mudah, bahkan ngomong kepada orang yang ruku dan sujud kepada Allah, kamu ngapain sholat? Saya nggak sholat, enak-enak aja, sehat-sehat aja, rezeki mudah, gampang. Kenapa kamu sholat masih susah? Tidak ada kaitannya dengan susah. Innalladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang telah mendustakan ayat kita, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami siksa secara berangsur-angsur dari jalan yang tidak pernah kamu ketahui. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan istidraj. Wa umli lahum, kata Allah, kami ulur mereka, kami berikan mereka kemudahan, kami berikan mereka rizki mudah. Wa umli lahum, Allah ulur terus. Tapi ingat, itulah yang disebut dengan istidraj. Allah sayang masih, Allah tunggu kapan dia mau bertobat, Allah tunggu dia kapan mau kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Jangan kait-kaitkan sholat kita dengan kemudahan rizki, karena sholat bukan untuk mendatangkan rizki. Sholat bukan untuk mendatangkan rizki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaya kita berusaha, kalau kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, kita belajar. Itu hukum kausalitas. Tapi ingat, siapapun di antara kita itu Allah sudah jamin, dan kita sering baca di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ketika ditanya tidak bisa menjelaskan. Ar-Rahman Maha Pengasih itu artinya semua manusia makhluk hidup di bumi ini Allah sayangi, Allah kasih. Walaupun dia enggak taat kepada Allah, Allah kasih. Tapi saat Ar-Rahim, maka itu hanya untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk diri khatib dan juga untuk para jamaah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.